Hai, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ya ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram kita, Wisdom and Invest, untuk request saham-saham lainnya. Sebelum memulai, saya akan memberikan sedikit informasi, yaitu bahwa saya akan mengadakan basic class online kelas saya di tanggal 21 November. Di sini ya, tanggal 21 November, dan ini adalah kelas saya yang keempat. Totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan secara online, yaitu 1 minggu sekali, dan kita akan mempelajari technical analysis untuk trading secara mandiri. Nah, ini pelajaran materi yang akan disampaikan saat kelas berlangsung, dan gak hanya teori ya, kita akan praktek langsung selama kelas nih. Jadi selama 4 minggu kita akan praktek. Lalu ada bonusnya, ini banyak sekali. Bonusnya yaitu akan ada 1 kali free class dengan Pak Michael Yoh. Tentu teman-teman tahu ya siapa Pak Michael Yoh. Juga ada kelas psikologi kelas dari Foni Ramali, yaitu sahabat saya sekaligus tim dari Wisdom and Invest. Dan Foni adalah praktisi NLP. Juga nggak hanya sampai di sana, masih ada lagi free-nya, bonusnya luar biasa banyak ya. Ini ada bonus 1 bulan fasilitas Win senilai 350.000. Tapi tentunya terbatas, hanya untuk 38 orang pertama. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik mendapatkan seluruh fasilitas bonus-bonus ini, maka sebaiknya teman-teman segera mendaftar ya menjadi 38 orang pertama. Sebelum tanggal 31 Oktober ini investasinya sebesar ini. Kalau daftar berdua maka jadinya lebih hemat. Setelah lewat dari Oktober maka harganya jadi seperti yang di bawahnya ini. Teman-teman yang tertarik silakan langsung menghubungi adminnya di Telegram ya. Ini ID Telegramnya admin, yaitu win_admin, atau di WhatsAppnya admin. Ini WhatsAppnya nomor WhatsApp admin juga. Nah, silakan dihubungi di sana. Mudah-mudahan kita akan ketemu di kelas online saya tanggal 21 November nanti. Bagi teman-teman yang ingin ikutan kelas free, ini ada kelas free juga. Wah, dari tim Wisdom and Invest lagi bagi-bagi kelas banyak nih, banyak kelas free ya. Caranya ada ketentuannya tentu. Jadi ini ketentuannya sangat mudah sekali, yaitu teman-teman tinggal post flyer kelas basic plus, yaitu flyernya yang ini ya. Jadi teman-teman post iklan ini, flyer ini di medsos teman-teman selama minimal 3 hari. Maka teman-teman akan mendapatkan bonus kelas Simple Mix Indicator Analysis ya dengan Pak Pessen. Ini kelasnya Simple Mix Indicator Analysis, yaitu di tanggal 24 dan 25 Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Nah, untuk informasi lebih lanjut bagi teman-teman yang masih bingung, maka bisa menghubungi adminnya di seperti biasa di Telegram dengan ID win_admin. Gak sampai di sana, ini ada lagi free class. Tapi yang ini khusus member ya. Jadi selama liburan, minggu depan kan liburnya lumayan panjang tuh ya. Ada libur sekitar 5 hari nih. Jadi menyambut long weekend, ini akan ada free class juga, tapi khusus untuk member. Yang pertama itu ada kelas dari Pak Ferry. Yang kedua akan ada kelas dengan saya, temanya adalah entry exit strategy. Juga ada kelas dengan Pak Sherlock, itu optimal trading plan. Juga ada Fibonacci dengan Pak Wisen, dan disiplin trader by Michael Yoh. Nah, ini khusus member yang mendaftar hingga 27 Oktober, maka teman-teman berhak mengikuti 5 kelas ini. Nah, kuotanya terbatas ya. Jadi teman-teman sebaiknya hubungi win_admin untuk informasi lebih lanjut. Nah, ada acara lagi di hari Jumat ini, kita akan ada acara yaitu pada tanggal 23 Oktober di pukul 7 malam, yaitu nanti akan ada bincang-bincang dari Pak Michael Yoh dan tim dari Wisdom and Invest ya. Ini tim dari Wisdom and Invest, dan ada tamu undangan special guestnya yaitu Mr.
Fadlan atau Pak Fadlan. Ini spesialisasinya adalah di bidang fundamental analysis. Jadi teman-teman jangan lupa pantau ya, standby di YouTube ini juga, yaitu hari Jumat tanggal 23 Oktober jam 7 malam. Ini akan diadakan secara live. Jadi teman-teman bisa konsultasi langsung dengan tim dari Wisdom and Invest juga Pak Fadlan. Nah, ini kita langsung masuk nih ke pembahasan chartnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Untuk teman-teman yang mau ingin mengetahui lebih lanjut, lebih detail tentang chart dari Wisdom and Invest, maka bisa nonton ya di link yang ada di deskripsi bawah. Jadi di video ini saya akan jelaskan lebih singkat. Nah, kalau yang di video link di deskripsi itu akan lebih detail penjelasannya tentang penggunaan chart dari Wisdom and Invest. Untuk teman-teman yang tidak berlangganan trading system Wisdom and Invest itu nggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti saya akan bahas juga menggunakan indikator MACD dan stokastik, sehingga teman-teman bisa menganalisa secara mandiri menggunakan aplikasi charting dari aplikasinya masing-masing atau menggunakan investing maupun trading view ya. Jadi tinggal pasang indikatornya, lalu teman-teman bisa analisa secara mandiri juga. Nah, untuk Inco ini sudah muncul segitiga hijau, ini sudah entry ya sejak di sini, dan statusnya masih hold dengan profit sebesar 19,3%. Pixelnya masih hijau, dua-duanya artinya masih oke. Momentumnya juga masih oke ya, biru-biru dan menanjak, ini oke sekali. Untuk chart yang ini, nah ini chartnya menggunakan indikator MACD dan stokastik yang bisa teman-teman pasang sendiri, setting sendiri di aplikasi chartingnya masing-masing. MACD-nya masih membuka ke atas, itu oke. Untuk stokastiknya juga ya. Ini sudah golden cross lagi, ini juga sudah oke. Nah, di sini ada informasi tambahan. Di video sebelumnya juga saya ada jelaskan ya, ini tentang average price. Nah, average price ini fungsinya untuk apa? Jadi saya jelaskan lagi sekali lagi di video ini. Average price ini fungsinya adalah kalau teman-teman perlu mencari angka berapa untuk teman-teman entry. Jadi tetap ya harus analisa dulu chartnya bagus apa enggak. Kalau chartnya bagus, lalu teman-teman tinggal menentukan saya mau entry di berapa ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan salah satunya dengan cara seperti ini. Belilah atau entry lah di harga mendekati average price. Jadi kalau harganya lagi jauh di atas average price, maka teman-teman jangan mengejar harga, karena artinya teman-teman akan beli di harga yang mahal. Akan lebih baik lagi kalau ketika dia koreksi dan berada di bawah harga average price, artinya teman-teman bisa mendapatkan harga yang murah. Nah, kenapa murah? Karena ada kecenderungan ketika saham bergerak naik dan turun, dia akan kembali lagi ke harga average price ini, yaitu harga rata-rata ya. Tapi tentu tetap ya harus melihat dulu chartnya bagus apa enggak. Jadi ini fungsinya hanya untuk mencari titik entry di memang chart yang sudah bagus dan sudah kita analisa. Untuk ini support resistnya di sini ada support yaitu 4030 dan resistnya di 4700. Ini sudah ada segitiga juga. Segitiga yang di sini artinya beda ya dengan chart yang sebelumnya. Kalau segitiga yang di sini menandakan moving average-nya golden cross. Jadi kalau yang garis ungu ini adalah MA8, kalau yang garis biru ini adalah MA20. MA20. Nah, garis MA dan MA ini bisa kita gunakan juga sebagai support nih. Jadi si MA8 ini pas ya ada di support ini 4030, itu bisa kita gunakan sebagai support. Untuk teman-teman yang sudah profit sih tinggal pasang trailing stop ya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi teman-teman yang baru mau entry maka bisa pantau lagi. Ini udah separuh perjalanan sebetulnya, jadi risk rewardnya sebetulnya sudah mau 1:1 ya, risk reward 1:1. Nah, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kalau baru mau entry, jangan lupa menggunakan money management, artinya jangan beli langsung dalam jumlah yang besar. Teman-teman atur money managementnya agar average-nya nggak terlalu tinggi.
Misalnya teman-teman cicil, jadi cicil di sini dan cicil lagi ketika dia misalnya koreksi ke area supportnya. Itu salah satu strategi money manajemennya. Sehingga dengan harapan ketika dia mantul dari support, maka teman-teman masih bisa profit ya, dan masih bisa SOS. Mudah-mudahan dia masih mampu naik karena indikatornya masih oke. Dari segi EMA-nya, ini EMA-nya juga dia masih bertahan ya di atas EMA 8, jadi seperti di sebelah kiri ini dia bergerak terus di atas EMA 8 nya, dan terutama dia harus mampu mantul di garis MA 20 nya. Kalau dia sudah jebol dari MA 20 itu artinya sudah tidak uptrend lagi, sudah kurang oke ya. Selama MA nya, MACD nya juga stokastiknya masih oke, maka masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke resist yang di atasnya ini. Untuk Mika ini sudah ada sinyal entry-nya sejak di sini segitiganya. Statusnya adalah hold dengan profit sebesar 3,9%. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Lalu untuk momentumnya ini sebenarnya sudah mulai agak menurun. Jadi ketika dia berubah warnanya dari biru Ben-Hur menjadi biru tua, maka ada potensi dia reversal. Jadi dia berbalik arah dulu untuk koreksi. Nah, ini kita cek dulu support resistnya seperti di mana. Karena ini sudah mendekati area garis win line, ini garis win line ya. Garis win line juga bisa kita gunakan sebagai support ataupun trailing stop. Jadi teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stopnya. MACD-nya ini sebetulnya masih menanjak, tapi ini lagi mulai menutup ya. Mudah-mudahan dia masih mampu. Jadi seperti di sini dia sudah mendekati, lalu dia mantul lagi ke atas. Tapi stokastiknya lagi menurun nih, dan lagi dead cross, menurun ke bawah. Coba kita cek supportnya ada di mana. Di sini ada support, jadi dia lagi pas di support EMA ya. Ini adalah garis EMA 8. EMA 8 itu bisa digunakan sebagai support juga, sekaligus ada support horizontalnya nih di 2590. Masih ada potensi dia bisa koreksinya mudah-mudahan dia bisa mantul di area 2590 nya ini, karena tadi stokastiknya agak menurun ya, jadi masih ada potensi dia bisa koreksi dulu. Tapi kalau misalnya koreksinya sehat seperti di sini, jadi di sini ya dia di EMA 8-nya juga, dan sekaligus ada support weekly-nya, lalu dia mampu mantul kembali. Nah, ini juga selama MACD-nya masih membuka dan dia masih bertahan di atas MA 20, ini MA 20-nya, artinya dia koreksinya masih sehat dan mudah-mudahan masih mampu mantul kembali. Targetnya kalau ini support 2590, maka targetnya di sini ada resist 2690 dan resist paling atasnya yaitu 2840. Mudah-mudahan dia mampu mantul lalu melanjutkan kembali kenaikannya. BBRI ini sudah muncul sinyal segitiga merahnya, sudah sell dengan profitnya masih ada profit ya, jadi walaupun sudah di sell tapi ada profit sebesar 3,5%. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga sudah mulai menurun ya, sudah mulai mengecil. MACD-nya ini juga sudah mulai mau menutup. Kalau dari stokastik ini sudah dead cross duluan, masih menurun dan membuka. Untuk area support dan resist, ini ada MA20. MA20 bisa digunakan juga sebagai area support. Angkanya ada di sebelah kanan. Ini saya zoom. Nah, sebelah kanan ya, yang garis biru maka angkanya berwarna biru, yang garis ungu maka angkanya juga akan berwarna ungu. Untuk yang angkanya berwarna hitam di sebelah kanan itu artinya current price. Artinya current price. Jadi harga closing, harga penutupan atau harga saat ini ya.
Nah ini karena kelihatannya stokastiknya masih menurun, ini ada potensi dia bergerak sideways. Mudah-mudahan sih masih mampu mantul di MA20 nya. Kalau dia mampu mantul artinya masih ada potensi melanjutkan kenaikannya. Jadi selama dia bisa bertahan di atas MA20 itu masih oke. Tapi kalau dia jebol dari MA20 maka artinya dia akan menuju ke support selanjutnya, yaitu di area 3000. Nah bagi teman-teman yang sudah profit artinya sudah kena trailing stop dan sudah cuan ya sebesar 3, berapa persen tadi sesuai di depan. Nah bagi yang baru mau entry artinya teman-teman bisa wait and see dulu ketika dia mendekati MA20 apakah indikatornya membaik dan apakah ada pantulan. Kalau ada pantulan indikator membaik artinya teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau nggak ada pantulan indikatornya juga masih kurang oke, artinya teman-teman jangan entry dulu ya, menunggu nanti di support selanjutnya yaitu 3000 baru pantau lagi bagaimana bentuk indikatornya, apakah oke. Kalau minimal dia di area support dan stokastiknya golden cross ya, itu teman-teman bisa spekulatif buy. Namun jika dia tidak bertahan di area 3000 sebaiknya teman-teman disiplin, jadi exit dulu ya, jangan entry dulu kalau dia sampai jebol dari 3000 nya. Untuk keras ini sudah entry sejak lama ya, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 23,8%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Lalu momentumnya juga kemarin memang sempat berubah menjadi biru tua, tapi ini jadi biru Ben Hur lagi, ini artinya masih oke nih. Ini kelihatannya dia masih bergerak sideways ya, sideways kecil nih. MACD-nya masih menanjak dan membuka, itu masih oke. Lalu stokastiknya cukup oke nih ya, sudah mulai golden cross. Nah ini salah satu tipsnya adalah kita bisa melihat kalau dia sudah golden cross artinya ungu berada di atas biru. Nah kalau birunya yang berada di atas itu artinya tidak oke ya, harusnya biru berada di bawah ungu. Nah ini ada angkanya nih, si ungu berada di atas biru. Ini kita bisa lihat si keras ini dia masih bergerak sideways di area sini. Nah mudah-mudahan nih karena stokastik golden cross, mudah-mudahan dia masih mampu naik menuju ke resist selanjutnya, yaitu ini ada angka psikologisnya yaitu sekitar 400 ya, resist selanjutnya. Lebih baik lagi kalau dia mampu sampai ke resist yang di sini nih 426. Tapi kalau yang sudah profit maka jangan khawatir, tinggal pasang trailing stop. Selama trailing stopnya belum kena artinya teman-teman masih giring terus ya sampai kena trailing stop baru pestanya bubar. Nah untuk teman-teman yang baru mau entry maka sebaiknya wait and see dulu. Ini mungkin teman-teman bisa spekulatif buy di area dekat-dekat support yang sekaligus EMA8 nya. Ini yang garis ungu ya, EMA8. Nah ini teman-teman bisa cicil dulu di sana, jangan langsung entry banyak-banyak ya karena dia sudah separuh perjalanan dan targetnya pun hanya sampai target terdekat di 400. Ini artinya risknya sudah lebih besar daripada rewardnya. Jadi teman-teman yang baru mau entry jangan lupa money management. Selama dia masih bisa bertahan di atas MA8 itu artinya oke. Kalau dia mampu mantul di MA20 juga masih oke sebetulnya ya. Seperti di sini sebelah kiri nih dia bergerak di atas MA8 dan juga mantul di MA20 ya, artinya nggak jebol di MA20 nya, ini masih uptrend. Jadi sama juga seperti di sini, selama dia masih mampu di MA8 itu artinya oke, dia masih mampu uptrend dan minimal dia harus mampu mantul di MA20 nya. XCL atau Excel ini sudah exit sejak beberapa candle kemarin, jadi seharusnya tidak ada posisi. Statusnya di sebelah kiri juga none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya masih merah 1, yang bagus adalah pixelnya 2 dan momentumnya ini menurun ya. Momentumnya semakin menurun. Yang bagus adalah dia ada biru-biru dan semakin menanjak.
MACD-nya juga tidak oke ya. Ini sudah mau dead cross, lalu stokastiknya sudah dead cross duluan, ini masih menurun dan membuka ke bawah. Nah, ini kita bisa menunggu di area support. Supportnya ada di, nah ini dia jebol juga ya, MA20, artinya kurang oke. Artinya dia tidak berhasil uptrend. Jadi potensinya adalah dia bergerak sideways, tapi kita harus pantau lagi. Ini ada area support yaitu 1920. Maka teman-teman cek dulu ketika di 1920 nya ini apakah ada pantulan atau indikatornya membaik ya, minimal dia di area support dan stokastiknya golden cross. Maka teman-teman bisa gunakan saat ini untuk spekulatif buy ketika dia di support dan stokastiknya golden cross. Jika dia tidak golden cross maka jangan entry dulu ya, karena resikonya sangat tinggi sekali. Kalau dia sampai jebol 1920 nya maka sebaiknya jangan entry dulu atau exit dulu. GGRM ini sudah exit sejak di sini ya, sudah ada segitiga merahnya, statusnya non, jadi tidak ada posisi. Pixelnya juga merah satu, yang bagus adalah pixelnya hijau dua-duanya. Momentumnya juga semakin menurun, ini kurang oke. Yang bagus adalah ketika dia biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Ketika dia berubah menjadi biru tua artinya ada potensi dia reversal. Di sini MACD-nya ini sudah mulai mau dead cross ya. Kalau stokastik dia sudah dead cross duluan dan masih menurun juga membuka. Nah, ini dia memang ada di dekat ini, di dekat support, yaitu supportnya 39700. Maka teman-teman bisa menunggu di area support apakah dia ada pantulan atau dan minimal. Jadi minimal di area support dia stokastiknya mulai merapat, atau lebih baik lagi kalau dia golden cross ya. Kalau tidak ada pantulan dan stokastiknya tidak menutup maka hati-hati ya, jangan entry dulu, wait and see dulu, karena kalau sampai jebol dari sini maka tidak oke lagi. Jadi kalau jebol dari sini itu tidak oke lagi, jadi kita harus menunggu lagi di area support selanjutnya apakah ada pantulan atau minimal stokastiknya golden cross, baru kita pertimbangkan untuk spekulatif buy. Untuk ASII sudah ada sinyal segitiga sejak di sini, statusnya masih hold dengan profit sebesar 13%, dan ini bagus sekali ya, dia berhasil menembus MA200-nya nih. Ini garis titik-titik itu adalah MA200. Nah, MA200 itu bisa kita gunakan juga sebagai support dan resist, terutama support dan resist kuat ya, karena dia MA200. Secara major trend, kalau saham yang berada di atas MA200 artinya dia mulai memasuki fase uptrendnya. Ini pixelnya hijau dua-duanya artinya oke. Momentumnya juga masih bagus sekali, masih menanjak. MACD-nya ini bagus, masih menanjak membuka. Stokastiknya juga masih menanjak dan membuka. Ini walaupun dia agak menutup sedikit, tapi nggak masalah kalau dia hanya koreksi-koreksi sehat ya, karena bagi yang sudah profit artinya tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka kita bisa cek lagi area supportnya nih. Nah, di sini ada garis MA8. Selama dia bertahan di atas garis MA8 itu artinya oke, masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Di sini ada support juga, area support weekly-nya 4860. Kalau garis EMA-nya itu ada di sebelah kanan, ada angkanya itu ya. Angkanya sekitar 4009, sekitar 5000 ya, angka psikologisnya yaitu di angka 5000. Kita bulatkan aja dan sesuaikan dengan fraksinya nih, atau 4975. Nah, secara bentuk candle ini masih oke karena dia terus membentuk higher high dan higher low, juga masih di atas MA8. Indikatornya juga masih bagus semua. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke resist selanjutnya yang di sini.
yaitu 5450, bahkan yang paling atas ini ya, yaitu di 5550. Nah, mudah-mudahan dia mampu mencapai ke sana. Bagi yang belum entry bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menunggu ketika dia koreksi di area EMA 8 ya, itu bisa kita gunakan tadi di sekitar 4975 ya, garis EMA 8 nya. Nah, itu teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa karena ini udah separuh perjalanan, udah mau mencapai garis finish ya, maka teman-teman sebaiknya mengatur money manajemennya. Jadi jangan langsung dalam jumlah banyak, karena kalau dia akan koreksi dulu, koreksi sehat, maka teman-teman bisa nyangkut kalau teman-teman entry banyak-banyak. Jadi entry sedikit, jadi ketika dia koreksi ke area support, teman-teman masih bisa average, artinya cicil beli ya. BES, untuk saham BES ini sudah muncul segitiga merah sejak kemarin. Saat dijual memang ada profit ya, mungkin profitnya nggak besar-besar banget. Secara pixel ini masih kurang oke karena merah dua-duanya. Lalu ini momentumnya ini berwarna titik-titik pink nih, itu artinya dia bergerak sideways. Ketika dia bergerak sideways, kita bisa abaikan dulu segitiga hijau dan segitiga merahnya ya, karena strateginya kita gunakan strategi yang lain nih. Ketika dia sideways, maka kita buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. Kita cek untuk area supportnya, cek dulu indikatornya deh. Nah, ini indikatornya sebetulnya masih menurun ya, masih belum oke. Stokastiknya juga trennya masih menurun. Lalu ini dead cross nih, stokastiknya dead cross. Cara melihatnya dia sudah dead cross atau enggak, ini sebelah kanan ada kotak ya, sebelah kanan ada kotak yang melambangkan angkanya, melambangkan garisnya itu. Jadi kalau angkanya berwarna ungu itu menunjukkan garis ungu. Ini karena kotak atau angka birunya ada di atas ungu, maka tidak oke. Yang bagus adalah ketika angka ungunya berada di atas biru, dan terutama ketika dia golden cross ya, seperti di sini. Kalau golden cross tuh oke sekali, ungunya ada di atas biru. Supportnya ada di sini 163, resistnya di sebelah sini yaitu 202. Ini karena lagi sideways. Ini juga sebenarnya ada ini ya, ada resist juga terdekat. Angkanya, angka psikologis ada di sekitar 180. Ya, itu angka psikologisnya ya, 180. Jadi kurang lebih area trading range-nya itu 163 sampai 180. Ini menjadi trading range. Maka strateginya adalah buy on support, sell on strength ya. Teman-teman pantau lagi ketika dia mulai mendekati area support. Ketika mendekati area support, minimal stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dan jangan lupa strateginya ketika sudah buy on support, maka teman-teman sell on strength atau sell on resist. BBKP ini sudah ada sinyal entry-nya. Statusnya adalah hold dengan profit 11,2%. Pixelnya dua-duanya hijau, masih oke. Momentumnya coba kita lihat lebih detail. Dia berubah menjadi biru tua ya. Jadi masih ada potensi dia bisa reversal. MACD-nya ini sebenarnya masih oke. Dia masih menanjak dan membuka. Untuk stokastiknya dia sudah mulai golden cross. Tahu golden crossnya dari mana? Ini kita lihat di sebelah kanan ya. Angka ungunya berada di atas dan angka birunya berada di bawah. Ini sedang berada di atas garis EMA 8 ya, masih dia bertahan di atas EMA 8, itu artinya masih oke, artinya ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Jadi selama dia bertahan di atas EMA 8 itu oke. Karena garis EMA 8 dan MA 20, kalau yang birunya MA 20 itu bisa kita gunakan sebagai area support juga nih. Kalau dia sampai jebol MA 8-nya, maka minimal dia harus mampu mantul di MA 20-nya.
Kalau dia tidak mampu, artinya dia potensinya bergerak sideways dan akan menuju ke support bawahnya nih, yaitu di sekitar 206. Nah, ini mudah-mudahan sih dia mampu membentuk ini ya, membentuk pattern ini. Kalau dia mampu itu artinya oke sekali, artinya dia tidak boleh jebol dari EMA 8-nya. Kalau dia jebol dari EMA 8 artinya pattern ini nggak berlaku ya, berarti bukan terjadi pattern itu. Sama seperti di sini. Di sini ada, memang waktu itu sempat ya menunjukkan gejala pattern seperti ini, yaitu namanya pattern pennant. Tapi ternyata dia gagal ditunjukkan dengan dia jebol EMA 8-nya. Itu artinya gagal dan tidak jadi. Nah, makanya kita harus pantau lagi apakah dia mampu bertahan di EMA 8 ya. Kalau melihat dari ini stokastiknya sih sudah mulai golden cross. Jadi bagi teman-teman kalau yang sudah profit sih mudah ya, tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau yang baru mau entry, maka ini bisa kita gunakan sebagai spekulatif buy. Jangan lupa spekulatif buy money management, artinya jangan langsung masuk dalam porsi yang besar karena sifatnya spekulatif, artinya winning rate-nya itu hanya 50-50 ya, bisa gagal, bisa jalan, bisa enggak. Nah, ini kalau jalan artinya oke, teman-teman dapat jackpot, tapi kalau nggak jalan artinya teman-teman resikonya kecil karena nggak menggunakan porsi yang dalam besar, porsi jumlahnya besar. Karena kalau ada potensi kalau dia gagal, dia bisa kembali lagi ke area supportnya, yaitu 206. Jadi wait and see dulu ya untuk teman-teman yang baru mau entry. Tapi kalau yang sudah profit, tinggal pasang trailing stop. L-shape ini sudah muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Ini memang statusnya profitnya baru kecil, baru 0,6% ya. Untuk momentumnya kita lihat nih berupa titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Untuk strategi sideways mungkin kita bisa abaikan dulu segitiga hijau dan merahnya, maka kita gunakan strateginya buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. MACD-nya ini sebenarnya masih oke. Coba kita cek di sebelah kanan. Nah, itu angka ungunya di atas, birunya di bawah, maka artinya ini oke ya, uptrend. Lalu stokastiknya juga oke, dia mulai golden cross. Ini mudah-mudahan besok dia bisa naik dulu nih. Nah, area support ada di area supportnya di sini ada 925 dan 910, itu menjadi area supportnya. Untuk resist di sini sebenarnya ada gap ya. Sini ada gap. Mudah-mudahan karena stokastiknya golden cross, mudah-mudahan dia mampu naik. Mudah-mudahan dia mampu mencapai sini. Area gapnya yaitu ada di 980 sampai 1025. Artinya rewardnya itu sekitar 3 sampai 7%. Nah, mudah-mudahan dia mampu mencapai ke sana. Untuk komposit kita ini sudah muncul segitiga merah, maka jangan lupa perketat trailing stopnya. Yang belum pasang silakan pasang trailing stopnya. Untuk pixelnya memang sudah merah satu dari kemarin-kemarin ya. Momentumnya kita lihat juga, nah ini sudah biru tua. MACD-nya juga sudah mulai mau menutup. Secara stokastiknya juga nih dia nggak jadi golden cross ya. Warna ungunya, garis ungunya tetap berada di bawah, artinya kemarin atau hari ini seharusnya dia mau golden cross, tapi ternyata dia malah nggak jadi. Ungunya tetap di bawah, jadi dia cuma nempel lalu dia tetap berada di bawah ya, belum terjadi golden cross. Nah, ini memang dari kemarin, video kemarin saya sudah jelaskan ada potensi dia bergerak sideways-nya yaitu sebesar ini. Dan jangan lupa nih masih ada gap di bawah juga nih. Ini ada gap ya, gap itu ada lompatan kemarin itu. Nah, ini sementara dia bergerak sideways di sini. Kita nggak tahu kapan dia mungkin akan jebol dari area supportnya. Maka teman-teman jangan lupa pasang trailing stop.
kita beralih dari LQ45 atau saham-saham yang berkorelasi dengan indeks, kita beralih ke second liner dan third liner. Tentunya kita cari yang liquid ya. Kita cari yang liquid, second liner dan third liner. Tapi yang liquid dan masih berpotensi, indikatornya juga bagus-bagus. Nah, maka teman-teman bisa mengerjakan PR-nya menggunakan fasilitas screeningnya dan mencari saham-saham yang berpotensi. Kita tinggalkan dulu saham LQ45-nya. Kita beralih ke saham-saham second dan third liner. Sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cuan, bisa profit, dan bisa belajar banyak dari video-video ini. Sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan thank you bagi yang sudah setia selama ini menonton video-video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!